Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,42% ke angka 6.952. Selain video ini, kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas beberapa saham di sektor nikel dan batu bara yang hari ini turun lumayan dalam. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laporan keuangan sudah mulai membaik dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya besok. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham TINS. TINS hari ini naik 0,63% ke harga 1.610. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara grafik atau secara candle, hari ini candlenya menurut saya masih kurang bagus. Dengan shadow ke atas dan ke bawah yang sangat panjang, dan saat ini berada dekat dengan support di 1600. Dan memang saat ini TINS secara trend masih oke karena masih berada di atas support 1600 dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi satu minggu terakhir ini bisa kita lihat TINS terus bergerak turun setelah gagal break dari harga 1800. Cuma hari ini berbeda dengan temannya itu saham Antam dan Inco yang terus bergerak turun. TINS hari ini masih bisa bergerak naik. Dan kenaikan ini memang karena ada berita bisa kita lihat TINS meraup laba bersih 1,3 T di 2021. Jadi kenaikan ini dari sebelumnya di 2020 menderita kerugian. Bisa kita baca lebih lanjut, walaupun laba bersihnya naik, TINS membukukan pendapatan senilai 14,60 triliun menurun 4% dari pendapatan di tahun 2020. Jadi pendapatan menurun walaupun laba bersihnya meningkat. Jadi secara laporan keuangan memang agak membaik, tapi bisa kita lihat secara grafik saat ini TINS sudah mulai melemah kembali. Walaupun memang garis EMA 50 bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Jadi memang secara tren masih aman, tapi satu minggu terakhir ini TINS sudah mulai melemah. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah kembali. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hari ini malah terlihat ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham TINS. Jadi asing sampai saat ini belum masuk mengakumulasi saham TINS. Malah pada saat kenaikan satu minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat TINS berada di bawah garis EMA 50 dan 150, saat ini masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, teman-teman sebaiknya wait and see. Teman-teman bisa entry apabila bertahan di atas harga 1600 dan terbentuk candle hijau dengan target jangka pendek di 1700 apabila berhasil rebound, atau mau lebih amannya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1500 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 1515. Jadi saat ini wait and see dulu, walaupun hari ini bergerak naik, candlenya masih belum bagus, masih ada potensi besok untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 atau ke harga 1535 yang sebelumnya merupakan support dari saham TINS. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBNI. Saham BBNI hari ini naik 1% lebih ke harga 8.100. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BBNI saat ini memang masih bergerak sangat tren. Tapi beberapa minggu ini BBNI terlihat masih kesulitan untuk break resisten 8.000 ini. Beberapa kali mencoba untuk break resisten ini ternyata gagal break. Hari ini mencoba naik kembali menembus resisten kuat ini. Dan dari candle masih lumayan solid dan secara tren pun bisa kita lihat BBNI masih kuat berada di atas garis EMA 50. Setiap kali menyentuh garis EMA 50, BBNI trennya masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan besok BBNI ada rencana untuk gelar RUPS. Dan menariknya akan ada pemberitahuan apakah ada pembagian dividen tahun ini. Harusnya pasti ada pembagian dividen. Tinggal kita lihat berapa persen dari laba bersih akan dibagikan. Bisa kita baca di sini. Biasanya sekitar 25-30% dari total laba bersih. Tapi tetap kepastiannya kita harus tunggu RUPS pada tanggal 15 besok. Jadi apabila besok BBNI masih membagikan dividen dengan
rasio yang lumayan besar, ada potensi BBNI untuk melanjutkan kenaikan pada perdagangan besok hari. Jadi menarik untuk dipantau. Apabila besok BBNI berhasil break dari resisten 8.000, BBNI ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya dengan target berikutnya di sekitar harga 8.300 sampai 8.400. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham BBNI. Ini yang membuat trennya masih terus bergerak uptrend dan masih kuat berada di atas support EMA 50. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, sangat layak untuk di hold. Bisa jadiin garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, masih tidak perlu melakukan take profit apabila memang tujuannya investasi atau trading jangka panjang. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham BBNI, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 8.000. Dan apabila besok BBNI turun mendekati harga 8.000 atau menyentuh harga 8.000 dan masih bisa bertanda rebound, teman-teman baru ikutan entry untuk lebih amannya. Berikutnya saya menganalisa saham SCMA. SCMA hari ini naik 4% ke harga 260. Bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka menengah SCMA memang trennya masih bergerak downtrend. Jadi sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, sempat berusaha untuk break harga 440, selalu gagal break, dan saat ini harganya di sekitar 260, jadi sudah turun sangat dalam. Tapi menarik untuk dipantau karena saat ini SMA sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi walaupun hari ini naik 4%, ini belum terkonfirmasi uptrend. Tapi menarik untuk dilihat karena saat ini trennya mulai sideways, dan jika kita lihat saat ini support kuatnya di 240. Jadi menyentuh harga 240 berhasil rebound, tapi bisa kita lihat resisten saat ini di 260 atau pada saat hari ini tepat berada di resistennya. Gagal break sempat turun di bawah harga 240, satu minggu ini berhasil rebound dan saat ini mencoba untuk break resisten 260. Jadi menarik untuk dilihat apabila berhasil break, SMA berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 50. Jadi di sekitar harga 280 sampai 282. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham SCMA. Jika kita lihat induknya yaitu MTK juga bisa kita lihat masih terus diakumulasi asing. Walaupun hari ini terlihat tidak ada akumulasi pada kenaikan 2% lebih ini. Untuk SMA saya bahas sedikit, bisa kita lihat secara tren MTK saat ini masih bergerak sideways. Kenaikan hari ini membuat MTK menyentuh resisten di 2200. Jadi ada potensi untuk break resisten ini lanjut naik ke harga 2300 atau resisten berikutnya. Untuk SCMA dari data yang kita dapat, SMA masih ada potensi menurut saya untuk break dari harga 260 dan lanjut naik menuju harga 280 sampai harga 282 atau garis EMA 50-nya. Apabila teman-teman mau swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break saat menuju atau mendekati garis EMA 50. Atau teman-teman mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 240 pun masih oke. Kan? Selama masih bertahan di atas harga 240, SMA trennya akan mulai membaik. Jadi minimal sudah tidak bergerak downtrend. Jadi sebelumnya terus bergerak downtrend, saat ini mulai sideways sehingga ada potensi untuk berbalik arah dari downtrend ke uptrend. Tapi tetap harus berhasil break dari garis EMA 50 baru terkonfirmasi garis downtrendnya patah. Jadi bisa di swing trade saat ini atau sudah mempunyai saham SMA dan bisa di hold selama masih kuat di 240. Terakhir saya akan coba update saham JPFA. Saham JPFA minggu lalu 2 kali telah saya analisa. Pada saat dia berusaha untuk break garis EMA 50 dan pada saat dia gagal break dari garis EMA 150 dan berada tepat di support EMA 50. Dan bisa kita lihat hari ini JPFA berhasil rebound dari support di EMA 50 dan mencoba untuk break garis EMA 150 dan harga 1700. Jadi untuk JPFA dari kemarin saya bilang sangat layak untuk dipantau. Pertama bisa kita lihat support di 1560 masih kuat menahan penurunan dari saham ini walaupun beberapa kali gagal break dari
resisten 1800, sempat berada kembali di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi support di daerah sini bisa kita lihat sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham JPFA. Dan saat ini JPFA mencoba kembali untuk bergerak uptrend. Dan candle hari ini lumayan solid. Karena candlenya lumayan solid dan berusaha untuk naik di atas resisten EMA 150. Jadi bisa dipantau apabila besok berhasil break, maka JPFA akan mulai bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk garis MACD saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini jika kita lihat masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry membeli saham JPFA, sebaiknya entry apabila JPFA berhasil break dari harga 1.700. Sedangkan untuk teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau di bawahnya, saat ini JPFA masih sangat layak untuk di hold. Walaupun ternyata gagal break dari harga 1.700 dan mulai bergerak turun, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, trennya masih bagus. Jadi masih ada potensi untuk balik rebound dan mengetes kembali harga 1.700 dan mencoba uptrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.